Mantap, tutorial. Yap, kembali dengan saya di IT channel. Tidak seperti biasa, kita biasanya menggunakan atau live streaming ya. Tapi kali ini kita bakal bikin tutorial karena ada requestan dari subscriber aku dan viewers aku ya. Ketika live streaming ada yang request, "Bang, minta bikin tutorial itu dong. Setting Streamlabs OBS spek low." Oke. Kali ini bakal saya bikin tutorialnya setting Streamlabs OBS spek low ya. Di sini saya menggunakan spek AMD A8 6410 APU with GPU-nya atau ya GPU-nya itu Radeon R5. Oke. Ini laptopnya sudah tahu 3 tahun lebih menemani saya. Masih saya gunakan untuk live streaming juga dan masih oke dengan settingan yang low ya jelasnya ya pastinya di Streamlabs OBS ini. Kenapa saya nggak pakai OBS Studio? Karena saya pernah pakai OBS Studio itu rasanya itu ya perasaan saya ya menurut saya sendiri ini tuh sedikit berat cuy ya di laptop saya cuy, nggak tahu kenapa pokoknya sedikit berat. Dan saya mencari lagi ternyata saya nemu Streamlabs OBS ini dan akhirnya wow boom lebih ringan cuy dibandingkan OBS Studio. Itu menurut saya sendiri ya, nggak tahu menurut kalian cuy, tergantung ya. Ini saya ini dulu pernah coba-coba saja dan akhirnya nemu yang ringan cuy. Oke, kita langsung masuk ke settingan ya. Oke, saya mau ingatkan kembali di sini, kalian juga perlu update Windows biar performanya tuh atau biar laptop kalian tuh lebih ringan cuy. Dan jangan lupa update driver juga, entah itu driver prosesor, entah itu driver apapun itu ya kalian cek lah, mesti cek. Karena saya juga nggak pernah cek kan, saya akhirnya kemarin itu cek di websitenya Lenovo itu ada update ya, update. Dan di AMD nya itu saya ada update, jadi saya update langsung, ada driver saya update dan ya boom sedikit lebih ringan ya, lebih enteng untuk digunakan. Oke teman-teman ya, kita langsung ke settingan. Oke, pertama kita bakal menuju ke stream. Karena apa? Karena kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya login ke YouTube saya. Kalian bisa juga login di Twitch, Facebook dengan cara ini, stream to custom inges. Nah, ini kalian pilih kalian mau stream di mana dan stream key-nya jangan lupa di copy di sini cuy. Yes. Tapi kalau kalian menggunakan YouTube dengan jangan lewat sini ya. Kalian ini aja. Nah, lewat sini aja cuy. Oke, kita langsung lanjut ke outputnya teman-teman. Yap, di sini output modenya kita pilih simple cuy. Oke, sini kita pilih simple. Kalau kalian pengen lebih detail lagi settingannya, kalian bisa pilih advanced. Ini kalian bisa pilih ini, kalian bisa atur sendiri, tapi saya lebih milih simple. Oke, di sini video bitrate. Bitrate ini tergantung internet kecepatan upload kalian cuy ya. Kalau kecepatan unggah atau upload kalian itu 2 Mbps, itu kalian gunakan 2000 kurangi 5 berat, kurangi 500, kurangi 500 jadi 1500. Jika kalian wifi-nya itu digunakan banyak orang ya, atau keluarga kalian banyak yang gunakan, itu saya sarankan dengan dikurangin aja, jangan 1500, kalau bisa 1000. Kalau masih nge-lag itu kan turunin lagi ya ke 800 atau ya pokoknya 800 lah ya. Ini kenapa saya menggunakan 1000? Oke, yang pertama ya, ini kan upload saya itu 4 Mbps aslinya kayak saya gunakan, tapi bitrate-nya itu 1000 saja. Kenapa? Karena pertama, wifi saya itu digunakan banyak sama adik saya ya, dan kawan dan lain-lain cuy. Pokoknya ada 8 perangkat yang menggunakan wifi ini, jadi saya pilih amannya adalah 1000. Dan ini catatan penting ya, kalau bitrate-nya semakin tinggi itu semakin bagus videonya. Kalau semakin kecil semakin apa ya berkurang lah kualitasnya sih, kualitasnya semakin jelek ya.
Kenapa saya bikin 1000? Aslinya sih 2000 masih bisa. Cuma ya, kalau spek low, bitrate-nya kalian tinggikan. Ibaratnya itu upload unggahnya kalian itu 10 Mbps ataupun lebih ya. Itu kan bitrate-nya pasti bisa besar ya. Lah, itu kalau speknya itu rendah atau low, itu kalau kalian tinggikan bitrate-nya itu bakal nge-lag. Laptop kalian itu bakal nge-lag dan videonya pun juga patah-patah. Karena apa? Semakin tinggi bitrate itu, video yang dikeluarkan itu adalah semakin jernih, semakin detail, jelas ya. Dan itu pun membutuhkan laptop atau spek yang agak tinggi. Jangan yang low. Kalau yang low mendingan saya sarankan sih 1000 bitrate atau 1000 bitrate ke bawah ya. Terus encodernya teman-teman ya, ini adalah encodernya kita gunakan hardware atau GPU dari laptop ini atau dari prosesor ini ya. Kita nggak gunakan CPU-nya karena kita main game itu butuhkan prosesor atau menggunakan prosesor. Jadi kita bagi prosesor itu untuk main game, GPU-nya untuk live streaming teman-teman. Jadi seperti itu ya konsepnya. Ini kita biarkan aja karena ini kita hanya khusus untuk live streaming aja ya. Lanjut ke audio sih nggak usah ya. Audio ini ya ini doang kita atur radionya. Kita lanjut ke videonya cuy. Nah ini base canvas resolutionnya ini saya biarkan default dari Streamlabs OBS-nya ya cuy. Kalau kalian pengen otak-atik silakan, monggo kalian coba-coba silakan. Tapi ini saya nggak otak-atik, ini saya biarkan aja. Dan yang saya ubah itu adalah output scale resolusinya ya. Ini yang akan dikeluarkan atau yang akan ditampilkan di YouTube itu resolusinya sampai berapa. Di sini saya kasih ke 480 karena apa, saya pernah coba yang 720p itu nggak kuat laptop saya cuy, nggak mumpuni, jadi saya turunin ke 480 dan akhirnya hasilnya pun sudah mantap, udah oke. Jadi intinya nih kalian coba-coba, kalau misalkan di 4 di 720p lancar ya udah nggak apa-apa kalau diganti, tapi kalau lelet kalian turunkan aja ke 480. Terus kalau masih lelet lagi kalian turunkan juga bisa ke 360, tapi hasil resolusinya tuh atau videonya tuh kurang jelas atau kak apa ya, kayak ngeblur teman-teman ya kalau 360 itu ya. Dan ini downscale filter ini juga penting, tapi di sini untungnya laptop saya masih kuat di settingan defaultnya dari Streamlabs OBS ya cuy, Bcubic ya. Ini settingan default kalau nggak salah ya, kalau seingat saya ini default. Kalau misalkan defaultnya ini kalian ganti ke sini cuy, karena ini ringan ya. Kalau masih nggak kuat kalian bisa turunkan ke sini, turunin di sini cuy, fastest boot blurry if scaling. Tapi hasil videonya nanti bakal sedikit ngeblur ya, atau resolusinya sedikit berkurang ya. Tapi kalau di sini sudah cukup ya udah ini aja cuy, saya pakai ini cukup cuy, 3 fps-nya 30 aja cukup seperti itu. Nah ini kalau masih settingan ini yang saya kasih tutorialnya ini, kalau masih lemot ya, masih lelet, masih nggak kuat, oke kita kembali ke output. Caranya kalian klik ini enable advanced encoder setting. Yap, di sini kita bisa setting. Kalau saya sarankan kalau masih lemot, saya sarankan ini ya, balance, biar speed dan kualitinya itu masih oke. Tapi kalau kalian pilih salah satu pasti nanti ada yang jelek. Misalkan speed atau kecepatan itu mantap, lancar, tapi kualitasnya itu jelek. Nah kalau kita pilih kualitas itu bagus kualitasnya tapi lemot ya, lelet ya, jadi mending balance. Yaitu kalau bener-bener nggak kuat ya settingan yang tadi kita centang ini, dan kalau masih belum bisa, kalau masih lemot, kita inaktifkan ini masih lemot, kita otak-atik bitrate-nya lagi. Kalau masih lemot lagi, misalkan bitrate-nya sudah benar-benar turun, kalau masih lemot, saya sarankan sih ganti laptop ataupun upgrade PC ya teman-teman ya. Itu sih saran saya, itu saran terakhir. Oke lah, sampai bener-bener lancar. Kalau misalkan semua tutorial yang saya berikan ini masih nggak bisa atau masih nggak kuat, alangkah baiknya saya sarankan upgrade PC ataupun ganti laptop ya. Itu sih ya saran saya.
Dan sebelum saya akhiri ya, di sini saya mau menjelaskan lagi di sini. Source ini juga mempengaruhi performa saat live streaming. Di sini semakin banyak browser source atau banyak yang ditampilkan seperti ini. Oke. Setelah itu itu bakal semakin membuat prosesor atau GPU-nya itu atau tekan itu semakin berkurang ya performanya, karena semakin banyak gambar yang harus ditampilkan. Jadi seperti itu aja. Pokoknya ini juga mempengaruhi. Jangan banyak-banyak kalau bisa. Ya, mungkin cukup sampai saat ini aja tutorialnya, cuy. Nggak terlalu banyak sih ya. Karena ya memang seperti itu, cuy. Settingan saya, cuy. Di spek low ini, cuy. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video ataupun live streaming saya selanjutnya ya. Dan jangan lupa tinggalkan like video ini, dan jangan lupa komentar juga. Kalau kalian masih bingung ataupun masih ingin bertanya-tanya, kalian bisa tanya aja di kolom komentar, nanti saya jawab, saya balas. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua ya. Oke, thank you semuanya yang sudah dukung channel ini, support channel ini. Oke, sampai ketemu di next video dan next live streaming. Oke, ini bakal saya upload hari Senin. Oke, tapi saya recordnya tanggal 12. Oke, stay safe, WhatsApp mantap, tutorial mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Makasih teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalau masih bingung, langsung aja komen di bawah.